Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaimi, NPM 19630911. Saya dari kelas 5O Regional Pagi Banjarmasin. Sini saya ingin menjelaskan strategi multiple window. Yang pertama, persoalan yang dihadapi banyak pemakai komputer. Yang pertama, perlu melihat lebih dari satu sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugas. Yang kedua, pada tampilan besar timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Yang ketiga, pada tampilan kecil, window terlalu kecil untuk dapat efektif. Yang keempat, perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi aksi window housekeeping, clutter atau ketidakteraturan yang mengalihkan perhatian pergerakan mata dan kepala. Yang kelima, window housekeeping adalah aktivitas mengurangi window yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Selanjutnya, perancangan window tunggal. Yang pertama, komponen-komponen window. A. Judul. Yang pertama, untuk identifikasi window. Yang kedua, beberapa window tidak mempunyai judul. Yang tiga, tempat judul dapat berubah warna untuk menunjukkan window yang sedang aktif. Selanjutnya, B. Bingkai atau border atau frame untuk menandai batas window. C. Scroll bars untuk mengulang atau memindahkan tampilan ke isi window. Selanjutnya, aksi-aksi window meliputi A. Aksi membuka, open action. Window dibuka dari ikon atau menu dengan suatu perintah yang diketik. Pilihan menu, perintah suara, klik atau klik ganda, umpan balik sangat bermanfaat. Selanjutnya, B. Aksi membuka, menetapkan dan menentukan ukuran. Yang pertama, window tampil di tempat yang dirancang dengan ukuran yang sama sehingga dapat diramalkan, tetapi sering harus dipindahkan dan diubah ukurannya. Yang kedua, window ditampilkan pada tempat dan ukuran terakhir. Yang ketiga, window ditampilkan menggunakan pendekatan perhitungan yang menentukan tempat dan ukuran berdasarkan window-window yang sudah ada tampilan. Yang keempat, window ditampilkan dekat fokus. Yang kelima, window pesan ditampilkan secara otomatis. Selanjutnya, C. Aksi penutup atau close action. Yang pertama, window mempunyai ikon kecil untuk menutup dirinya. Yang kedua, window dapat juga ditutup dengan tombol close, cancel atau OK. Selanjutnya, D. Aksi mengubah ukuran atau reset action. Yang pertama, Microsoft Windows OS atau 2 dan lain-lain memungkinkan reset dari seluruh pojok dan keempat sisi. Yang kedua, beberapa sistem memungkinkan Windows diminimisasi atau maksimasi. Selanjutnya, E. Aksi memindahkan atau move action. Pada Mac OS, Microsoft Windows dan lain-lain, title bar dapat diseret untuk memindahkan window. Yang kedua, beberapa sistem mengharuskan seluruh window terlihat di layar, sementara yang lain membolehkan hanya sebagian saja. Selanjutnya, aksi membawa ke depan atau mengaktifkan. Yang pertama, ketika digunakan window bertumpuk, perlu dibuat mekanisme untuk membawa window ke depan atau mengaktifkannya. Cara-cara yang pertama, mengetikkan perintah dengan keyboard.
Yang kedua, mengklik pada menu daftar window yang terbuka. Yang ketiga, mengklik bagian apapun dari window. Yang keempat, memindahkan kursor ke atas window. Selanjutnya, perancangan multiple window. Tantangan untuk memberi akses kepada banyak sumber informasi telah membangkitkan banyak solusi. Yang pertama, multiple monitors. Yang kedua, rapid display flashing. Yang ketiga, splash displays. Yang keempat, fixed number size and flash and slash flashing tiling. Yang kelima, variable size flash and number and space filling tiling. Yang keenam, non space filling tiling. Yang ketujuh, list of tiles. Yang kedelapan, Windows zooming. Yang kesembilan, ability overlaps. Yang kesepuluh, cascades. Selanjutnya, koordinasi dengan Windows yang rapat. Kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh developer. Yang pertama, A. Synchronized scrolling. Yang pertama, scrolling bar dari window yang satu dapat dikaitkan dengan scroll bar lainnya. Yang kedua, gerakan dari scroll bar yang satu menyebabkan yang lainnya ikut menggulung isi window yang berguna untuk membandingkan dua versi dokumen. Contoh, tampilan pada Adobe Reader, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Ya, selanjutnya B. Hierarchical browsing. Yang pertama, Windows yang satu berisi daftar isi dan daftar pilihan yang jika dipilih akan menampilkan isi di Windows lainnya. Contoh, tampilan Windows Explorer. Selanjutnya C. Direct selection. Mengklik ikon kata pada tulisan atau nama variabel pada program memunculkan window. Contohnya Windows Help. Selanjutnya D. Two-dimensional browsing. Menunjukkan pandangan high level dari peta grafik, foto, atau gambar lainnya di sudut yang satu dan rincian di window yang lebih besar. Selanjutnya E. Defended Windows Opening. Dengan membuka window lainnya yang tergantung dengannya terbuka juga pada lokasi yang berdekatan dan memudahkan. Contoh, tampilan WinApps. Selanjutnya, Defended Windows Closing. Menutup window dapat menutup semua defended Windows. Selanjutnya, Save or Open Windows Static. Keadaan terakhir sistem meliputi Windows dan isinya dapat disimpan. Selanjutnya, melihat citra dengan multiple Windows. Ketika melihat sebuah set grafik atau kesehatan, sepasang scroll bar tampak ketika ukuran gambar yang lebih kecil dari ukuran layar. Untuk memperjelas, maka dapat dilakukan dengan zooming terhadap gambar dimaksud. Cara membuat image browser sebagai kebutuhan pengguna. Yang pertama, image generation. Membuat gambar atau diagram dalam ukuran besar. Selanjutnya, open-ended exploration. Melihat supaya lebih jelas bagian dari sebuah peta atau gambar. Selanjutnya, diagnostik. Penelusuran suatu diagram sirkuit, biasanya pada bidang kedokteran atau layout surat kabar. Selanjutnya, navigasi. Selanjutnya, monitoring. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.